Halo, selamat malam kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Tiara Putri Setiawan dengan NIM 2502033405 dan juga rekan satu kelompok saya. Saya Anggito Abimanyu Setio dengan NIM 25019844146. Baik, kami berdua dari jurusan Business Law Binus University. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan hasil karya digital konten kami yang memiliki tema education yang berjudul Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi. Yang pertama itu kita memahami konsep mengenai hak pengelolaan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat. Yang kedua itu kita menjelaskan bagaimana peran tanah ulayat dalam aspek investasi dan juga aspek pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu kita mengidentifikasikan suatu tantangan hukum yang muncul dalam kerjasama antara masyarakat adat dengan investor. Dan yang keempat itu kita memahami regulasi atau dasar hukum yang mengatur mengenai pelindungan hak adat dalam investasi. Yang kelima itu kita mengusulkan solusi untuk menjaga suatu keadilan sosial dan keberlanjutan dalam penggunaan tanah ulayat. Konsep hak pengelolaan tanah ulayat. Apa sih hak pengelolaan tanah ulayat itu? Hak pengelolaan tanah ulayat itu merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang bertujuan untuk mengelola dan menggunakan tanah yang mereka warisi secara turun-temurun. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa sih? Yang pertama itu bersifat kolektif, bukan individu. Yang kedua itu dikelola berdasarkan tradisi ataupun adat istiadat masyarakat adat. Dan yang ketiga itu tanah wilayah tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak luar tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat. Nah, untuk regulasi yang mengatur tanah wilayah itu ada pasal 18B Undang-Undang 1945. Yang kedua itu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dan yang ketiga itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Nah, di pasal 18B ayat 1 ini mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat termasuk hak atas tanah ulayat. Nah, di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa tanah ulayat tetap diakui sebagai bagian dari hak atas tanah di Indonesia. Dan yang peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 mengatur mengenai proses pengakuan dan pembuktian hak atas tanah ulayat. Nah, untuk kepentingan investasi dalam pengelolaan tanah ulayat itu ada investasi di sektor pertanian dan kehutanan. Nah, investasi ini melibatkan pemanfaatan tanah ulayat untuk tanaman komoditas, perkebunan, ataupun kehutanan. Nah, yang kedua ini industri, infrastruktur, dan energi. Nah, pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam di tanah yang dikelola oleh masyarakat adat. Ya, dan yang ketiga itu kepentingan ekonomi. Nah, masyarakat adat ini dapat menerima manfaat ekonomi dari investasi yang dilakukan di tanah mereka. Namun dengan mempertimbangkan hak-hak adat atau kepercayaan mereka. Nah, peran tanah ulayat dalam investasi itu yang pertama itu perannya dalam penyediaan sumber daya alam. Tanah ulayat seringkali kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk suatu investasi, seperti sumber daya mineral, hutan, dan juga lahan pertanian. Dan yang kedua itu perannya dalam kesejahteraan masyarakat adat. Nah, tanah ulayat ini dikelola dengan benar yang dapat mendatangkan suatu manfaat ekonomi bagi masyarakat adat seperti pendapatan dari sewa tanah, royalti, ataupun bagian dari keuntungan investasi tersebut. Nah, untuk tantangan-tantangan dalam pengelolaan tanah ulayat untuk berinvestasi itu adanya suatu konflik tanah. Nah, pertentangan antara hak
pengelolaan masyarakat adat dan juga izin usaha yang diberikan oleh pemerintah atau investor. Dan yang kedua itu kesenjangan pengetahuan. Nah, masyarakat adat mungkin kurang memiliki pemahaman hukum mengenai hak mereka terkait dengan investasi. Nah, untuk yang ketiga itu perlindungan hak pada masyarakat adat. Tantangan dalam memastikan hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi saat berhadapan dengan kepentingan investasi yang bersifat besar. Dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Adanya investor ataupun pihak ketiga yang tidak menghargai hak adat dapat menyebabkan eksploitasi tanah secara tidak adil. Selanjutnya mengenai regulasi perlindungan hak masyarakat hukum adat. Di sini ada 3 regulasi. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat adat dan juga tanah ulayat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang mengatur pengakuan hak masyarakat adat di Papua termasuk tanah ulayat. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan tanah ulayat yang memberikan pedoman bagi pengelolaan tanah ulayat dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan terkait penggunaan tanah mereka. Nah, untuk solusi dan juga rekomendasi yang dapat kami berikan, yaitu yang pertama, peningkatan edukasi hukum untuk masyarakat adat, agar mereka mengetahui hak-hak mereka dalam konteks investasi. Yang kedua, perjanjian yang adil, membuat perjanjian kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak antara masyarakat adat dan juga investor. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan investasi dan perlindungan hak masyarakat adat. Dan yang terakhir, yang keempat, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap keputusan terkait penggunaan tanah ulayat milik mereka. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, pengelolaan tanah ulayat memberikan peluang untuk mendukung investasi yang dapat meningkatkan ekonomi, tetapi perlu perhatian khusus pada perlindungan hak masyarakat adat. Dan yang kedua, peraturan yang jelas dan kerjasama yang adil antara masyarakat adat dan juga investor penting untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pemanfaatan tanah ulayat. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih semua.